Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya di Mauril Apiasa. Di video sebelumnya kita sudah membuat video menginstal aplikasi Microsoft Visio ini ya teman-teman. Kemudian kita sudah membuat flowchart 4 jenis kemarin teman-teman, proses, program, paperwork, dan sistem ya teman-teman. Nah, pada kali ini saya akan membahas terkait dengan tutorial membuat DFD ya teman-teman. DFD ini merupakan singkatan dari data flow diagram ya teman-teman. Nah, DFD itu sendiri merupakan diagram yang menggambarkan aliran data dan proses transformasi dalam suatu sistem. Nah, jadi langsung saja kita ke DFD yang kita sudah buat ya teman-teman. Nah, ini merupakan DFD secara keseluruhan yang sudah saya buat terkait dengan di sistem informasi di rumah sakit ya teman-teman, berkaitan semua di rawat inap juga berkaitan, di ruang farmasi juga berkaitan, karena yang namanya di rumah sakit itu semuanya terintegrasi antara rawat inap, rawat jalan, IGD, cuma beda prosedurnya saja ya teman-teman. Nah, saya akan membahas di sini lingkaran ini merupakan pusat dari sistem informasi rumah sakit. Saya ambil kasus dari rumah sakit Mauril misalkan saja teman-teman. Kemudian dimulai dari sini ya teman-teman. Dari pasien ini mendaftar. Nah, mendaftar ini yang menanganinya adalah petugas rekam medis ini ya teman-teman. Melalui sistem ini admin mengelola alias anggota petugas rekam medis itu mengelola data pendaftaran juga ya teman-teman. Mendaftarkan pasien mendaftar, datanya itu tersimpan dan diolah oleh admin ini ya teman-teman. Kemudian admin bisa mengakses data tersebut, tinggal login ke sistem ini ya teman-teman. Jadi bisa ya teman-teman. Kemudian dari sistem ini itu pasien dapat menerima info antrian, kemudian info jadwal dokter, info data obat, itu semua diinput oleh admin sehingga bisa dilihat juga oleh pasien. Kemudian teman-teman, dari dokter poli itu data dokter itu diinput dan disimpan ke satu sistem di sistem informasi ini ya teman-teman. Kemudian dari jadwal yang dikelola oleh admin ini itu tersampaikan ke dokter juga ya teman-teman, dari sistem ini ke dokter. Kemudian di ruang farmasi, unit farmasi ini itu kebutuhan obat kan memerlukan data obat yang dikelola oleh admin yang disimpan di sistem ini ya teman-teman. Nah, data tersebut masuk ke ruang unit farmasi ya teman-teman, sehingga farmasi ini bisa menghitung atau melihat data persediaan obat sehingga diinput ke sistem ini lagi. Jadi terintegrasi semua sistem ini ya teman-teman. Kemudian dari sistem ini juga dari kasir ini memperoleh data keuangan yang diinput juga ke sistem ini, sehingga sistem ini juga menginput dari bab pemasukan data keuangan yang dihasilkan oleh kasir itu sendiri ya teman-teman. Jadi sistem ini berkaitan ke semua unit ya teman-teman. Jadi ini namanya sistem yang terintegrasi ya teman-teman. Mungkin sekian itu merupakan alur yang bisa saya jelaskan pada DFD ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.